Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Perkenalkan, saya Siddiq Awaludin. Pada kesempatan kali ini akan belajar bersama-sama tentang terapi titrasi dan pemberian obat menggunakan siring pump. Para mahasiswa yang berbahagia, saya yakin Anda sudah mengenal apa itu terapi titrasi dan pemberian obat menggunakan siring pump. Terapi titrasi, kalau secara pengertiannya adalah terapi yang diberikan dengan cara mencampur. Mencampur apa? Mencampur antara obat dengan pelarutnya. Mengapa harus dicampur? Karena obat ini harus diberikan dalam dosis yang sangat kecil dan memberikan obat tersebut sesuai dengan kadar yang diinginkan. Untuk lebih jelas, apa itu terapi titrasi dan pemberian obat menggunakan siring pump, kita akan pelajari bersama-sama. Mari. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita mulai untuk tindakan pemberian terapi obat dengan siring pump, kita akan memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu. Supaya ketika nanti kita menyiapkan alat tersebut, kita menjadi lebih kenal dan tahu nama-namanya. Baik, saya akan memperkenalkan alat-alat tersebut untuk melengkapi pemberian terapi titrasi dan pemberian obat menggunakan siring pump. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah disposable 50 cc. Ya. Disposable 50 cc ada dua, ada yang ujungnya tengah besar dan ada yang ujungnya seperti ini yang kecil. Nah, kita yang gunakan yang ujungnya di pinggir. Ini namanya siring. Kalau yang satu yang di tengah itu namanya catheter tip. Itu berbeda, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah infusion set. Ya, kita siapkan. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui adalah ini. Ini namanya perfusor, atau di tempat lain ada yang menyebutnya adalah extension tube. Ya, karena di extension tube, ya. Oke, kemudian yang harus kita siapkan lagi itu adalah ini. Nah, ini kita sebut sebagai three-way stopcock. 3 itu 3, karena memang di sini ada 3 saluran, ya. 1, 2, dan 3. Dan ini stop, ini memang ada stop untuk penyetop, untuk mengalirkan seperti keran ini, ya. Nah, makanya 3 arah. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang mengalir atau tidak? Nah, yang ada anak panahnya ini dia menunjukkan alirannya. Jadi kalau ini posisinya seperti ini, maka yang tidak ada anak panahnya yang ke atas berarti ini sini stop. Nah, untuk mematikan semuanya ke semua line, maka kita miringkan saja seperti ini. Nah, ini makanya semua line itu akan stop semuanya. Gitu ya. Ini three-way stopcock. Kemudian yang harus kita siapkan adalah cairan infus. Biasanya ini sesuai dengan cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Ya. Kemudian alkohol swab, ya, kita perlukan ini. Kemudian juga sarung tangan bersih, ya, sarung tangan bersih. Kemudian alatnya yang tidak kalah penting itu adalah siring pump. Nah, kita akan kenalkan bagian-bagian siring pump berikut. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bagian-bagian dari alat siring pump, jangan lupa menyiapkan lembar dokumentasi. Ini untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan pada pasien tersebut. Siap untuk belajar bagian-bagian dari siring pump? Kita lanjutkan. Bagian-bagian yang harus kita kenali dari alat siring pump ini, jadi yang pertama adalah kabel konektor penghubung dengan sumber listrik. Nah, ini harus kita hubungkan ke sumber listrik. Kemudian bagian-bagian yang berikutnya adalah tombol pengatur power, ya. Jadi tombol pengatur power di sini. Di sini ada logo bulat dan titik. Nah, ini kalau kita pencet dia akan nyala. Nah, begitu kita pencet, ya, nanti akan menyala, yaitu bagian dari screen atau layar.
Nah, layar ini akan tampil nanti kecepatan pemberian cairan yang sesuai kita berikan, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah tombol, ya, alarm. Yang di atasnya adalah tombol alarm. Jadi nanti kalau ada misalkan ada sumbatan atau ada penekukan dari selang atau ada udara, nanti biasanya akan memberikan sinyal alarm. Dia akan nyala, tit gitu. Berikutnya di atas alarm ini ada tombol indikator permasalahan, ya. Jadi yang pertama itu adalah occlusion. Jadi kalau occlusion ini menyala, maka berarti ada sumbatan. Sumbatan itu bisa berupa gumpalan darah atau bisa karena udara atau juga tertekuk atau kinking namanya, ya. Kemudian bagian berikutnya kalau ini menyala adalah indikator near end. Near end. Near itu apa? Dekat, end itu berakhir. Jadi sudah mendekati cairan itu akan habis. Maka kalau itu menyala berarti kita harus menyiapkan cairan pengganti yang ada di siring. Ya, apakah itu nanti obatnya diteruskan atau mungkin ada penggantian obat baru. Nah, kita sesuaikan. Kemudian berikutnya adalah indikator, kalau lampu yang paling bawah ini menyala adalah komplit. Komplit itu berarti sudah cairannya sudah semuanya sudah diberikan, sudah habis semuanya. Ya, nah tergantung nanti biasanya kalau komplit itu kita berikan sudah habis, kalau kita ganti ya dengan obat baru atau memang tadi yang sudah kita siapkan kita berikan langsung. Ya. Nah, bagian-bagian berikutnya adalah ini ada tombol start dan stop. Nah, ini nanti kalau mau menjalankan begitu kita atur dosisnya, ya kecepatannya kita atur. Nah, ini contohnya kalau yang ini alarm ini karena kita nggak terpasang. Ya, kalau alarm seperti ini kita matikan saja alarmnya seperti ini. Ya, kita pencet alarm. Ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan tadi adalah ini start dan stop. Ya, ini kalau ini menjalankan start berarti nanti indikator lampu yang ada di sini akan berjalan. Nah, kalau stop pencet lagi di situ maka aliran yang ke pasien akan berhenti. Ya. Kemudian bagian indikator berikutnya adalah angka, di mana ini angka ini untuk mengatur kecepatan, ya, rate-nya itu berapa milimeter per detik, ya, berapa mililiter per detik, tapi per jam, ya, berapa mililiter per jam, ya. Kemudian ada tombol select pressure. Nah, ini kalau ini kita tekan select pressure, kita mau memilih pressure atau berapa tekanannya. Kemudian berikutnya adalah tombol push bolus. Jadi push itu berarti untuk menekan. Bolus itu biasanya banyak udara yang ada di cairan atau di selang, yang ada di selang. Nanti kita tekan, nanti udara itu akan terdorong keluar. Biasanya untuk nanti kalau ada permasalahan oklusi, ya. Kemudian berikutnya ada tombol clear di sini. Kalau clear ini kita pencet, maka angka-angka yang ada di screen ini akan terhapus menjadi angka 0. Jadi tadi yang misalkan kita setting 1,1 misalkan cc per jam, nah begitu klik nampak 0 lagi untuk mengatur pemberian kecepatan baru, ya. Tombol berikutnya adalah indikator pengecasan. Ini ada charging di sini, berarti ini posisi mengecas. Kalau ini berarti menggunakan baterai kalau menyala. Ya, ini kalau penuh nanti juga ada indikator charge full, ya. Atau terakhir adalah low bed, ini juga nanti ada indikatornya. Bagian berikutnya adalah clamp. Ini clamp untuk mengeklem dari siringnya. Nah, bagaimana cara mengeklaimnya? Kita tarik, kita putar seperti ini, seperti ini. Tarik, kalau mau masang tarik, putar, kencangkan. Nah, ini ada contohnya, ini siringnya. Nah, cara memasang siring yaitu hadapkan indikator volume yang ada di siring itu, angka-angkanya di depan. Kemudian atur seperti ini, kita buka klaimnya seperti ini misalkan, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, ingat ini ujung dari siring ini harus dimasukkan ke tempat yang sesuai. Di sini ada klaimnya juga. Ini ada klaim pengunci, harus sesuai ini masukkan. Nah, kalau ini tadi dalam posisi seperti awal seperti ini misalkan, harus kita tarik, kita sesuaikan misalkan seperti ini. Nah, ini juga pengeklaim flunger.
Ini memang belakang ini bisa dimajukan. Caranya ini ada tombol di bawah. Kita pencet, ini bisa maju mundurkan. Pencet, maju mundurkan. Sesuaikan dengan batas panjang dari flungernya. Seperti ini. Nah, ingat karena ini di sini ada sensor, maka bagian ujung dari flunger ini harus masuk ke tempatnya. Nah, ini tempatnya di sini. Ini ada lubang celah ya, ada celah. Kita masukkan. Ini juga kita celah. Nah, begitu kita celah, kita masukkan sampai betul-betul masuk. Yang seperti ini masuk ini. Baru kita klem. Seperti ini ya. Nah, baru kita setelah ini kita cek apakah ada udara di sepanjang selang nanti ya. Kemudian kita hidupkan. Nah, cara menghidupkannya tadi masih ingat, yaitu tombol tapi sudah dihidupkan ini ya. Kalau sudah dihidupkan, jadi kita tinggal mengatur dosis kecepatan saja. Ini alarmnya nyala karena ini obatnya masih kosong ya. Jadi kita lihat misalkan 00, kita atur dosisnya misalkan 1,1 mililiter per jam. Maka kita tulis 1, komanya titik 1. Baru kita tekan tombol start. Start. Nah, kalau dia mengalir, maka di sini indikator lampu akan menunjukkan berjalan. Ya, dia akan berjalan. Ya. Nah, kalau mau mengganti dosis, misalkan, maka stop dulu. Stop. Maka dia indikator akan berhenti. Kemudian kita clear. Kita kembali ke 00, baru kita atur dosis kecepatan dinaikkan 1,5 misalkan. Seperti ini. Nah, start lagi. Ya. Alarm berbunyi. Misalkan muncul occlusion. Kalau muncul occlusion, berarti yang harus kita lakukan pertama adalah stop. Nah, stop dulu. Kita periksa sepanjang aliran apakah ada udara atau biasanya di ujung-ujung sini adakah gumpalan darah, stall cell ya. Nah, atau karena pasiennya gelisah mungkin bisa karena tertekuk ya. Nah, kita cek. Setelah kita cek, apa akan ketahuan penyebabnya? Oh, ternyata ada udara. Kalau ada udara, berarti kita harus keluarkan udaranya. Kalau ada tekuk, ya kita luruskan. Ya, kalau ada stall cell, ya kita buang stall cell. Baru setelah itu nyalakan lagi tanpa harus mengubah karena dosisnya masih sama dengan cara start. Begitu ya untuk bagian-bagian dari siring pump. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan bagaimana dari awal memberikan obat yaitu menggunakan terapi titrasi dan penggunaan siring pump. Mari kita demonstrasikan. Para mahasiswa yang berbahagia, berikut ini kita akan demonstrasikan pemberian obat menggunakan siring pump. Kita akan mulai dari fase-fase hubungan perawat dengan pasien, mulai dari prainteraksi sama dengan terminasi. Dimulai dari fase prainteraksi. Fase prainteraksi adalah fase pertama ketika kita berhubungan dengan pasien. Apa yang kita lakukan di fase prainteraksi? Yaitu yang pertama kita adalah mengecek kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan alat dan juga termasuk kesiapan petugas kesehatan. Alat-alatnya sudah kita sebutkan tadi, yang sudah kita sebutkan, kita jelaskan di awal, sudah kita siapkan semua. Ya. Kemudian kita cek lagi masing-masing apa yang dibutuhkan, ada atau tidak, semuanya lengkap, betul lengkap. Kemudian kita menyiapkan diri, kita evaluasi diri, kita melihat bagaimana kesiapan kita, apakah kita siap untuk memberikan terapi tersebut. Namanya eksplorasi diri, ya. Oke. Nah, kemudian tahap kedua yaitu fase orientasi. Apa yang kita lakukan di fase orientasi? Yaitu kita melakukan salam, sapa, ya.
pada pasien. Kita akan terapkan langsung, ya. Misalkan ini ada pasien, ya, Tuan P, umur 58 tahun, dirawat di ICU rumah sakit Y, ya, dengan pasca serangan jantung. Ini pasien ini akan diberikan obat-obat jantung. Itu nanti akan diberikan dopamin. Nanti kita akan lihat. Kita akan melakukan fase orientasi, mulai dari salam. Misalkan kita mulai dari masuk karena sudah di ruang ICU, ya. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan, ya. Atau boleh selamat pagi Pak, misalkan. Kita nggak boleh menyebutkan nama pasien. Misalkan selamat pagi Pak Bambang, kita harus cek dulu. Selamat pagi, saya perawat Sidik, ya. Boleh Bapak dengan siapa namanya? Ya, waktu itu harus identifikasi pasien sambil kita cocokkan gelang pasien. Nah, gitu, ya. Kemudian di fase orientasi ini kita juga selain menyebutkan nama, memperkenalkan diri, mengecek identifikasi pasien, juga yang harus kita lakukan adalah menjelaskan tujuan. Ya. Sesuai dengan program, pada pagi hari ini Bapak akan diberikan obat namanya dopamin, ya. Sesuai dengan instruksi dokter yang merawat Bapak, obat ini diberikan terus-menerus, Pak. Jadi sepanjang waktu, dan dosisnya sudah sangat kecil kita berikan, ya. Ini makanya harus dengan menggunakan alat. Alatnya namanya syringe pump, Pak. Nah, teknik pemberiannya nanti hanya dimasukkan aja menggunakan melalui saluran yang sudah dipasang sebelumnya. Kita hanya menyambungkan alat memasukkan obatnya, tidak sakit, ya, dan nyaman. Bapak masih bisa beraktivitas di tempat tidur, tidak mengganggu, ya. Nah, pemberian ini, persiapan ini kurang lebih waktunya 5 menit untuk menyiapkan, ya, 5-10 menit lah, ya, untuk menyiapkan ini, ya. Kemudian nanti kami siapkan alat terlebih dahulu, ya. Nah, untuk itu kami mohon persetujuan Bapak, apakah Bapak bersedia obat ini akan saya pasang dengan alat syringe pump, ya. Jika bersedia, saya akan kembali ke ruangan saya, ya, untuk menyiapkan obat-obatan yang sesuai dengan yang diinstruksikan. Apabila saya nanti ketika saya kembali ke tempat saya, Bapak butuh bantuan yang segera, nah di situ ada tombol, Pak, bisa pencet tombolnya. Nanti kami akan segera ke sini. Begitu, Pak? Oke, saya akan kembali ke ruangan saya dulu. Nah, ketika kita menyiapkan alat, kita cek kembali, ya, obat-obatan sudah kita siapkan tadi menggunakan terapi titrasi. Masih ingat bagaimana mencampurnya? Ya, kita ambil contoh, misalkan tadi pasien diberikan dopamin, instruksinya dosisnya 1 mikrogram per kilogram berat badan, ya, per menit, ya. Dengan badan pasien ini berat badannya kurang lebih 50 kg. Nah, dopamin itu sediaannya dalam satu ampul itu 200 mg, ya. Nanti kita berikan dalam 50 cc. Maka kita harus hitung dulu, ya, sesuai dengan rumus yang sudah kita berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita hitung dulu, ya. Caranya masih ingat, saya ingatkan, ya, bahwa kita buat pengenceran dulu, ya. Kalau 1 mg itu masih ingat, ya, sama dengan 1000 mikrogram, ya. Nah, cara pengencerannya 200 mg itu dopamin sediaannya kita masukkan dalam 50 cc NaCl. Cara mengencerkannya adalah jadi kita ambil dulu, karena ini tadi dopaminnya itu 200 mg itu, ya, sudah tersedia, maka itu kita siapkan dulu, ambil NaCl, ya, ambil NaCl, kemudian baru kita ambil dopaminnya. Kalau misalkan dopaminnya itu 5 cc, berarti kita siapkan NaCl-nya 45. Jadi kita jadikan
larutannya itu tetap 50 cc ya. Nah, pasien tersebut di instruksi dokter itu 1 mikrogram. Maka kita rumusnya kita masukkan dalam rumusnya 1 mikrogram kali berat badannya tadi berapa? 50 ya. Kemudian kali 60. 60 ini adalah 60 menit ya. Jadi nanti per jam. 60 menit dibagi pengencerannya. Jadi 200 di dalam 50 cc itu sama dengan 200 mg dibagi 50 ketemu 4 mg per cc. Sama dengan 4000 mikrogram per cc. Jadi begitu kita masukkan akan ketemu 0,75 cc per jam. Nah, ini kecepatan yang akan kita berikan. Ya. Setelah kita ini jangan lupa diberikan etiket pada yang obat yang sudah kita siapkan. Ini dopamin. Terus nama pasiennya, umur, dopamin 1 mikrogram dalam 50 cc NaCl. Kita tuliskan. Nah, ini kita siapkan ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan tadi apa namanya ini? Masih ingat? Ini adalah extension tube atau perfusor. Ini sudah kita isi ya, dengan bisa juga dengan kita isi dengan NaCl-nya sudah sama ya, atau bisa juga langsung diisi. Kalau belum memang diisi, kita supaya betul obatnya itu tetap 50 cc masuk, ini bisa kita isi ya. Tapi sebelumnya nanti kita harus pakai sarung tangan dulu kalau untuk mengisi ini. Ini kebetulan ini sudah diisi ya, ini sudah diisi, jadi nanti kita masukkan saja. Oke. Nah, ini kita dekatkan pada pasien. Kita dekatkan dengan pasien. Ya, selamat pagi Pak. Ini alatnya sudah siap untuk diberikan pada Bapak. Nah, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan. Ya, kemudian saya pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan di sini adalah kalau ini tetap asetik, kita tetap memberikan sarung tangan yang bersih, ya. Karena kita nggak akan menginvasi berikan terapi invasif itu nggak kita berikan. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita sambungkan nih extension tube kita sambungkan. Ini kita jaga ujungnya ini, biasanya ini karena masih baru ada tutupnya ini ya, ini ada tutupnya, usahakan ini tetap steril ya, juga ini tetap steril. Kita hubungkan. Oke, kita hubungkan ini ya. Setelah kita hubungkan, nah, kita akan sambungkan ke three-way. Nah, ini kebetulan pasiennya sudah terpasang three-way di sini. Ada satu yang tersisa. Nah, kita hubungkan ke satu line. Nah, sebelumnya karena ini sudah terpakai, kita jangan lupa ini kita pakai alkohol swab. Ya. Pakai alkohol swab. Ya. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ya. Bersihkan terlebih dahulu nih. Itu putaran. Oke. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini dengan prinsip steril, aseptik. Ujungnya kita jaga steril. Ya. Kita lepas dengan teknik jaga kesterilan. Ya. Kemudian kita langsung hubungkan. Ya. Nah, ini pastikan arah line itu berjalan. Kalau ini off-nya di sini, maka kita supaya semua line ini menyala, maka kita bagian off kita ke ataskan seperti ini yang tidak ada line-nya. Berarti ini semua kondisi menyala, ya, bisa menyala. Ya.
mengalir, ini semuanya mengalir dengan baik. Ya. Kemudian pastikan ada udara atau tidak. Ya, ini kebetulan nggak ada udara. Nah, kita akan pasang, maaf ya Pak, ini kita akan berikan ya obat ini menggunakan alat. Maaf ya Pak, ini nggak apa-apa karena ini yang sudah ada ujungnya. Maaf ya Pak. Ya, ini kita pastikan ini kebetulan masih ada udara ini. Nah, kita buang udaranya ini ujungnya. Ya, ini udah nggak ada udara. Kita masukkan kembali. Ingat posisi angka ini di depan. Ini kita atur sesuai dengan panjang dari flunger. Ya, kita buka klemnya, tempatkan. Ini harus masuk betul. Ini sudah masuk. Dengan sensornya. Kemudian kita klem. Setelah kita klem, kita hidupkan steering pump dengan cara menekan tombol on off. Ini. Nah, tadi setelah kita hitung, kita atur kecepatannya tadi berapa? 0,75 cc per jam. Maka kita buat ini 0,75. Nah, karena ini alatnya ini tidak sampai 3 desimal, maka kita bulatkan jadi 0,8 ya. 0,8. 0,8. Karena ini desimalnya hanya cuma satu angka di belakang koma. Jadi makanya kita nggak bisa 3. Ya. Kalau ada alat yang lain dan produk lain itu bisa sampai 3 desimal ya. Nah, ini tidak bisa, kemudian kita bulatkan di 0,8. Setelah itu opsi sudah kita atur, terus kecepatannya kita tinggal pencet tombol start. Nah, ini sudah menyala, ini indikator lampunya menyala. Nah, kita sambil observasi, kita tanya kepada pasien. Nah, bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Nah, biasanya kalau ini baru diberikan, pasien mungkin hanya merasakan tidak nyaman sedikit karena waktu digeser sedikit pada insersi dari ini CVC-nya, ya, catheter venous central venous catheternya ini tergeser-geser sedikit mungkin tadi karena berupaya mungkin nggak nyaman itu. Atau kalau ini mungkin nyaman saja nggak ada rasa, ya. Nah, kemudian jangan lupa terakhir kita masuk dalam fase terminasi. Ya, Bapak, obat sesuai dengan program dari dokter sudah kita berikan. Nanti saya akan mengobservasi. Nah, selama pemberian ini apa yang Bapak rasakan? Nah, kita catat yang ditanyakan apa. Mungkin tidak nyaman sedikit, nyeri sedikit. Kemudian kita berikan reinforcement, kita berikan pujian pada pasien. Terima kasih Bapak tadi sangat bekerja sama dengan baik, ya, sehingga proses pemasangan ini dapat lancar. Ya. Kemudian nanti saya akan kembali ke sini lagi, yaitu kontrak waktu, ya, akan mengobservasi terus, ya, akan memutar terus, ya, setiap 15 menit. Ya, saya akan kembali lagi ke sini dan mengecek lagi. Ya. Kemudian adakah keluhan tambahan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan kembali ke ruangan saya. Ya, terima kasih atas kerjasama Bapak. Saya akan kembali ke sana. Apabila Bapak butuh bantuan, tinggal pencet bel yang ada di samping kanan, di samping kiri Bapak itu. Ya, bisa pencet itu. Ya. Oke, baik Pak. Oke, saya akan kembali. Jangan lupa kalau tidak ada yang menunggu, kita pasang restrain untuk menjaga safety pasien, ya. Begitu juga yang di sana kita pasang juga restrainnya untuk
menjaga keamanan pasien ya, supaya menghindari resiko jatuh pada pasien. Setelah kita kembali, ya, kita akan mendokumentasikan ya tindakan kita. Itu kita catat dengan subjektif tadi apa keluhan pasiennya tidak nyaman sedikit saat masukkan obat atau masangnya. Ya. Kemudian objektifnya pasien kooperasi dengan baik, terapi dopamin 1 mikrogram kita berikan masuk dengan kecepatan 0,75 cc per jam, itu kita tulis. Ya, rekeningnya kita observasi tetesan setiap 15 menit misalkan. Ya. Baru kita perencanaannya nanti misalkan kita perencanaan kembali, kita observasi lagi tanda-tanda klinis pasien selama pemberian obat ini. Ya. Mungkin itu yang bisa kita berikan pada demonstrasi pemberian obat ya, dengan terapi titrasi dan sirimbang. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda semua memahami materi-materi ini. Ya, apabila Anda semua ingin lebih dalam lagi, bisa diputar ulang video ini sampai Anda jelas. Kalau masih kurang jelas, bisa kontak kami selaku fasilitator dalam pencapaian prasat ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.